Ini nggak nampak, betul Ya nggak tadi? sabar loh, aku belum maju. Ya. Aku coba. Nah, lanjut lagi ya. Terus mak, dulu kan, kayak kenapa dia bisa pindah ke Wina ya? Oh ya kan dia diundang di sekolah kan? Dia diundang Dia sama diundang Peter Bloss. Peter Bloss tuh untuk sekolah di sekolah anak Mengajar lain. tadi Cek Gina. Untuk Iya mengajar. awal iya Dia diundang untuk diundang mengajar. Terus mak, Jadi di paragraf pertama. di paragraf enggak iya di paragraf kedua di paragraf pertama terus mah dia diundang ke situ selama di Wina tuh dia ketemu sama John Sarson nih, dia ketemu di situ terus akhirnya menikah lah orang tuh. John Sarson tuh pertama John Sarson tuh pertamanya dia ngajar dong, kayak dia tuh kan dia ngelanjutin studi doktoralnya tuh kayak mana ya Dulu, tapi pas awal pindah ke Amerika tuh nyo bekerja di rumah sakit umum Massachusetts. tunggu lo masih di halaman pertama kecepatan Tadi kan masih ini kok. Dia baru di Wina ini, belum ke Amerika. Oh, iya. Di Wina, Masih di Wina. masih di mana mau sampai selama apanya di Wina. Nah, kan di Wina ini ada sekolah punya anak Roy itu mah di sini dapatnya tuh di Wina. Wina ini mana gitu? Negara mah Wina kok. Wina tuh Wina. Di mana mau kota Erikson lagi di? Di selatan Jerman. Di Wikipedia tuh Frankfurt, tapi Frankfurt tuh sebenarnya bukan di selatan Jerman. Jadi Wikipedia ini kan dari informasi-informasi ini. Jadi Kami mohon ya Pak nanti kejelasan di mana sih daerah Jerman bagian mana ya Pak ya, kami nggak tahu ya Pak. Dia Jerman bagian selatan, kami tapi di kota mana? Referensi, Pak di sini kan dibilang selatan, terus kami cari di Wikipedia kadang Wina di tuh selatan. masih di Jerman loh. Oh jadi oke, berarti bukan. Wina tuh ibu kota Federal Republik Austria. Berarti dia kan aslinya dia bukan orang Wina kan, dia tuh dia Jerman Selatan terus pergi ke Wina. Wina ini Jerman mana nih? Selatan, utara, barat, timur. Tak boleh nek. Wina terletak di bagian timur laut Austria. Nah, jadi dia timur, jadi kayak jauh halnya merata dari selatan ke timur gitu. Selama di Wina tuh udah ketemu lah dia sama istrinya. Nah, anaknya tuh 4. Salah satunya mah anak keempat Erikson tuh adalah itu. Tunggu. Anak keempat Erikson tuh Down syndrome. Berarti anak perempuannya. Nggak tahu. Tapi katanya yang terakhir ya. Anak dia kan 4 anaknya. Anak Tiga keempat itu cowok, Down satu syndrome. cewek. Berarti yang anak keempatnya Down syndrome. Jadi mah nanti kenapa antara Erikson dan John Sarson ini apa tuh yang kayak PK gitu sama anak-anak tuh mah, karena dia setiap anak tuh beda perkembangannya loh gitu Kak. Terus orang tuh yang kayak terapi anak tuh orang tuh PK, pokoknya hal-hal untuk pengembangan terapinya tuh lebih yang kayak gitu. Karena anak terakhirnya tuh itu Down syndrome. Coba siapa nama-nama anak Erikson kok ya? Terus apa pekerjaan anak-anaknya itu? Apakah masih melanjutkan di bidang psikologis atau tidak? Itu terlalu dalam mana boleh bahas mah. Itu aku habis sampai jam 9 sampai 10 tuh untuk bahas biografi Erikson. Saya buat dari barunya. Lah. Sorry ya Pak ya. Kayak gini tuh kerekam deh. Berarti enggak ya Pak ya? Padahal habis saya sampai ke anak. Dan sampai anaknya benar fokus itu tuh mengalihkan pembicaraan. Nggak bisa buah-buah kalau konseling ke situ doh. Dan membawa pihak ketiga. Maaf ya Pak ya. Fokus ke Erikson. Lanjut. Kalau anaknya itu dikaitkan mbaknya bisa berpikiran untuk menganalisis teori Freud atau bisa ada. Karena anak terakhir Mungkin karena anak terakhirnya sindrom tuh baru Akhirnya menganalisis coba bantah kemungkinan kayak gitu. Apakah ya bantah kayak gitu? Itu makanya awak berpikir ke situ tuh, apakah emang gara-gara itu si Erikson tuh membahas tentang apa kepribadian atau gitu. Oke, kok lagi apakah berpengaruh ya antara anaknya sama itu tuh? Sama teori yang nyebutnya tuh. Iya, oke, itu tentang biografinya lah, jadi si Sigmund Freud kok, si ayahnya, si istrinya lah. Kalau Sigmund Freud. Salah, Erikson kok lah jalan, Erikson kok orang ayahnya udah dalih ya? Iya, ayahnya sampai kini ayah biologisnya nggak tahu doh, tapi iya, ayahnya tuh dia tadi. Gue penelitian. Ayahnya si Sigmund Freud kok mah adalah penjual asinan mangga. Itu Sigmund Freud. Bukan, Erikson, ayah Erikson salah. Ayah biologis Erikson itu adalah tapi Asia orangnya.
Itu yang mau Apa diketahui. penelitian? Ah? Dia juga dari Yahudi Denmark. Itu ayahnya gitu. Ayahnya. Berarti- Kalau ibunya Yahudi Jerman. Berarti Oh, sangkut Yahudi. berarti sangkut paut kena kalau Fred kan ya apa Yahudi lah kan dek. Iya. Tatar keluarganya yang keras tuh mengkonyo nyoba. Namanya yang petang. Belum. Catatannya. Aneh. Enggak, ada namanya petang tuh. Lupa apa yang betul. Coba darah kalau jangan selek apa. Ada nama Elektra kompleks sama acak lain. Enggak yang teori si Freud kok elektra kompleknya, tapi lawan dari elektra kompleks itu bukan teori Freud gitu kan. Tapi itu tuh lawan dari itu tuh bahasanya. Jadi bahasa elektra kompleks itu kalau dari Freud gitu kan. Tapi yang lawannya tuh kayak kesimpulan umum saja. Nah, kalau Elektra kompleks tuh kan ada itu tuh makanya Fred tuh kan berpengaruhnya ke tahap perkembangan dia. Ya, apakah Beko tanya lo itu apakah tidak ada hadiran sosok ayah kandungnya ke mempengaruhi teori Erikson kan? Itu Itu yang kau kaji kan? Ya. Iya, soalnya dia nggak dapet sisi. Ya, apakah kalau dari gara-gara- latar belakang kan pokoknya kan Tapi si kan apa dia- Beko mama kok kan alasan kenapa harus mengetahui biografinya kok malah tahu biografinya kok atau latar belakang keluarganya kok mempengaruhi teorinya kayak Freud Iya. tadi kan Iya. sama kok. Itu kan- walaupun itu- dia nggak kenal ayah biologis. Tapi dia dapet sosok ayah dari sosok ayahnya. ayah Iya. dari itu makanya itu yang anaknya tuh yang apa Down syndrome. Down syndrome tuh berpengaruh nak sama teorinya. Ya, itu. itu akan kaji secara lanjut ya guys ya. Nah, di paragraf ketiga lah, aku itu Paragraf ketiga itu tentang pindah ke Amerika. Ini di Wina udah. Wina lah, Bi. Wina saya kayak di Wina nyo beranak di Wina lo berarti di Wina. Iya, dia Ya, ini kan Dia nikah soboknya di Wina. Terus dia mau membangun keluarga tuh di Wina. Cuman Wina kan anaknya masih lahir Jerman. di Wina sedolanya lah diketahui lah. Coba tanya gitu. Itu jangan dibahas. Pokoknya nikah di Wina. Ya, oke. Tapi anaknya Kan tadi lah aku singgung lo kalau dia Beko pindah ke Amerika Serikat. Iya. Nah, pindah ke Amerika Serikat tuh mah kayak Tahun berarti- 1933. Iya, 1933 berarti dia pindah tuh lah membawa anaknya karena anaknya kan dia berkehidupan di Wina. Berarti anak pertamanya itu mungkin lagi di Wina. bilanya pindah ke Wina tuh. 1933. Enggak pindah Bukan pindah ke Wina. Oh, Itu bisa jadi misalnya jarak-jarak Pas dia 10 tahun. diundang Peter Bruce tuh gitu. Ya. sebentar. Bisa jadi itu kan misalnya di Wina tuh 1923 kan. Itu kan bisa mengukur jarak waktu. Bilanya nikah. Meritnya 1930. Berarti nak saudara anaknya lagi di Wina berarti itu tuh. Kalau menurut konsep ya dari sampai anaknya tuh. Ya. Kapan Erikson pindah ke Wina? Gak bisa terlalu percaya Wiki juga sih, soalnya tuh kalau dia nikah tahun 1930. 1933 mereka pindah ke Amerika, alasannya untuk menghindari yang tadi Konflik. antisemitisme Eropa. Itu yang namanya antisemitisme itu namanya itu fasisme. Fasisme itu. Fasisme. Hmm, Pindah. Nah, yang ajak pindahnya ke bininya loh. iya. Nah, aku tuh pernah penasaran tuh kok, kan sudah tuh nyola di Wina kan. Kan pertamanya Kak Wina tuh mengajar kan di sekolah anak itu. Terus mama masuk di paragraf ketiga kok. Nyo apa lah yang mendirikan praktik psikologis yang dimodifikasi. iya. Abah tuh sampai terpikirkan nih kok awalnya mulai tertarik dengan dunia psikologi kan dari ateis sampai itu yang pertama kan. Ada dijelaskan dong. Iya, coba tuh itu referensi yang kak cari guys. Paragraf ketiga nih, Paragraf ketiga alinea 2. tanpa memiliki sertifikat. Pertama kali dia menetap di Boston, di Tuh. mana dia mendirikan praktik psikoanalisis yang dimodifikasi. Tuh. Tanpa memiliki sertifikat kedokteran atau gelar akademik perguruan tinggi, dia bekerja pada bagian peneliti di rumah sakit umum perguruan di Massachusetts, sekolah kedokteran Harvard dan Harvard. Berarti untuk awalnya Erikson tuh setuju sih sama teori Freud. Ya, Ya, malah dia kayak memang mendukung itu tuh mah. Cuman
cuman lama kelamaan bilangnya membantah teori Freud. Semenjaknya kuliah. Di ini Enggak, awal kuliahnya masih Nah, mendukung. kan dia kuliahnya kan lanjut kuliahnya tuh. Jadi Harvard kan, Tunggu. California, dan dia mengenal teori Di kepribadian. pindah ke California, di sinilah dia mengembangkan teori kepribadian Iya, yang itu masih- berpisah namun tidak bertentangan, Pak. ya Ya berarti beda dari teori Freud, tapi masih apanya Nah, garis pertamanya besarnya kan dia masih kayak beda. dasar pemikiran psikologisnya kan tentang gimana pemikirannya tuh awalnya tentang Freud kan. Sudah tuh pas dia kuliah di California. Itu jadi dasarnya dong gitu. Keluar dari itu tapi tidak bertentangan gitu iya. Makanya dia kayak ego tuh kan sebenarnya pemikiran Freud juga kan. Tapi kalau di Freud tuh setali antara nanti ego tuh dan di Erikson tuh cie itu. Emang yang ego Down Cid. syndrome anaknya namanya Neil. Nih. Neil. Mbak bisa dingin? Neil. Neil. Neil itu bukan perempuan berarti nggak sih? Coba tanya Nel, itu cowok cewek? Sindrom tentang apa nih, Pak? Ini ada Ya, Down itu syndrome. terlalu dah. Ini lah di muda-muda biar ego ini tadi. Ya mana tahu kan, Dek. Apa sindrom anaknya kok? Itu tuh yang bisa bersangkutan Jo teorinya. Adonya harusnya kayak gitu kanji kita. Tadi kamu patah loh pas ayahnya. Kan pas ayahnya tuh nyela jalan. Tapi ya kalau di sini, kalau di riwayat sini, dia inti dari perjalanannya itu awalnya dia tuh emang pengen nyari siapa bapak biologisnya. Inti dari dia melakukan penelitian itu Nah, kan perlu kaji di apa sampai akhirnya dia tuh ngelihat ke anaknya. Maksudnya Seba inyo yang tanpa sosok ayah sama anaknya yang dapat perhatian ayahnya kok gitu lagi terutama yang Tapi kan Cuma lo ya, enggak, keren ya. kok Halaman pertama. enggak. Enggak, tapi tadi kalian bahas kan kalau misalnya Erikson tuh dapat ayah dari ayah tiri. Iya, Dapat tapi sosok ayah sosok ayah dari ayah tiri itu. Tapi mungkin itu tuh karena dia tidak tahu tuh nak bisa emang kok jadi cerita kalau dia cuma dapet itu kan kayak dia tahu ibu kan ayah kandungnya tuh si ayah kandungnya tuh kalau dia dapet sosok itu tuh ya apa ya pertumbuhannya saya terlengkapinya gitu kan. Tapi mas tuh sebagai orang anak tuh dia penasaran si ayah kan gitu. Soalnya di sini ada alinea yang bilang Erikson memberanikan diri pergi dari rumah selama masa remaja. Iya pas remajanya kan. Akhir hidup sampai sebagai seniman serta penyair yang berkelana itu hanya untuk mencari tahu ayahnya itu siapa. Walaupun dia tetap Berarti dapat. sebelumnya kan diundang sama Peter, siapa namanya? Peter Peter Bloss. Blues, ya. Bolos Pak. Tapi di sini Blos BL. Berarti sebelum kan dijarangkan tuh pada masa remaja tuh Erikson tuh meninggalkan rumah dan berkelana. Berarti tujuannya berkelana tuh untuk mencari tahu Mencari sosok ayah kan, ayah biologisnya kan. Itu baru dapat surat undangan dari Peter Bloss. Padahal tuh ibunya nak panggil si anak sekejam apa pernikahan ayah kandungnya sama ibunya sampai ibunya padahal kan tahu ibunya Nah, nikah sama si anak. apa perlu cari tahu alasannya bercerai? Iya. Alasan Kayaknya mah itu tuh sampai awal kok masih membahas tentang biografi. Itu nih kita kamu mulai tadi. Tapi pastinya Bersangkut. semangat sama kalau sedang kayak gitu. Cuman kami bikin Pak ya. Iya. Tapi tak kendala nih kami Pak Kami kan. kami bikin Pak. Bapak nak ibunya tuh nak lagi tahu saya kandungnya gitu. Apa bapak ayahnya bercerai itu? Nanti Bapak bisa silakan bertanya Pak. Pak kalau kelompok yang bertanya boleh Pak. Kalau awak ditanya aja tanya banyak-banyak. Coba tanya banyak. Akan dikaji Pak, ikut di sini Pak. Di buku di Korea nak ada kan? di Korea ada tapi belum ditranslate. Dia ada tapi kalau yang aku pemahaman aku Inggris aku dia tuh di Korea itu cuma ke teori-teorinya biografinya tuh di Kok di kece deh ini kan. Berarti iya mah Bu Reli enggak yang apa tuh? Namanya stimulus respon tuh teori Erikson. Kok dijelaskan ah?
dikemukakan Erikson, manusia itu lahir ke dunia untuk merespon perangsang-perangsang yang berbeda-beda. Wah, cari di psikopes. Maka pensi mati lampu ya. Alah lo ya. Enggak. Tiada yang hebat. Coba disikopes. Ya. Habis tadi bawa laptop habis ya. Bangke habis. Enggak, tadi enggak salahnya tinggal di rumah boleh. Cuman Enggak nggak salah tahu. tas api sabari itu tuh. Cuma enggak tahu dek lah besok buat tas mari itu ringan rasa gini lah. Otak kamu uput aku. Tugas individu. Statistik. Sabar tayo Pak, bukan mau stop komunikasi tapi laptop mau mati yuk ganti laptop. Nanti kita diskusi kami. Udah kesambung ke wifi Pak. Kamu nggak pakai Chrome di sini? Oh iya. Mana Pak? WA webnya nggak usah aja. Ego lah yang mengembangkan sesuatunya misalnya kemampuan yang dibuat. Menurut Erikson, ego lah yang mengembangkan. Coba deh dek HP kamu tuh ketik kamu ya. Pada Tuh baru buka WA kamu langsung ngeluarin. Sabanta. kegiatan dan potensi dirinya menyalurkan Nah, minat. dia lebih ke ininya. Apa gitu? Erikson lebih perkembangan sosial. Iya mah bu, dari sosial itu kan stimulus kan, ada stimulus yang didapat setiap masa perkembangan tuh. Jadi orang tuh itu yang misalnya dapat yang stimulusnya elok lo responnya itu. Keluarga Cemara Uun, jadi dia punya keluarga ke Uun. Berarti dalam 8 teori perkembangan Erikson tuh ada sampai teori yang saya paham sama teori psikoseksual Freud. Ya, yang di awal masa awalnya. Masa awalnya. Karena tapi kalau Freud kan putus sampai di situ aja tuh. Ya. Tapi kalau menurut Erikson cuma perkembangan manusia tuh Berarti sampai panjang hayat gitu. Apa nama yang sekarang bahasa Inggrisnya apa gitu? Apa bahasa Inggris panjang hayat Gen? Ya. Nah, gini lagi translate Korea dulu. Ada internet konseling gue yang talok dengan anak pandai dengan. Ada sih nah gitu. Barang halamannya kok? Belum tahap perkembangannya. Dapat kembang itu. Paham kok. Perkembangan tinggal aku proses perkembangan. Fungsi ego. Oke kok payah kok. Tujuan konseling ego, teknik-tekniknya. Kita bahas sampai teknik-teknik. Langkah-langkah. Ya apa yang ada sebab di buku itu yang nggak bahas. Siapa betang? Kalau nggak ada di buku tanyaan kan yang lain siapa? Cari referensi. Astagfirullahaladzim. Mendengar cerita sehari-hari.
Kalau sampai mah cari kan? Sampai mah cari. Cari apa? Terus cari ya? Translate buku Korea. Hah? Translate buku Korea. Kopinya buku Korea tadi dekat halaman depan. Itu kopi. Baca Erikson aja karena buku Korea tabah. Baca apa kan? Tapi baca nanya. PC nah. Pak masih gabut? Saya belajar. Apa sedang minum kopi nak? Habis tertutup sama pop ice. Apa sedang minum kopi? Habis saya minum pop ice. Ya, tapi kopi yang ditutup terus lama saya pahit. Sat. Sakit. Di mana proteksi orang Berarti Erikson itu nggak ada itu loh kan? Nggak ada gelar akademis tentang dokter loh kan? Tapi nya dipercaya menjadi dokter di situ pak. Iya. Enggak sih, enggak Enggak dokter dah. dosen. Enggak nya sempat jadi apa? Dia Apa sih? dia bukan praktisi, tapi itu tuh berbeda dari yang lain KCR. Erik Salomon. Nya bekerja di bagian penelitian sih di rumah sakit. Itunya menjadi dosen loh. Rocky Gerung nya. Nah di Bali ya sama kak. Oh iya, di HP aku ya. Mana HP aku? HP aku di mana? Apa ini? Hati-hati di belakang laptop ini ada. Ada mah yang namanya petang di apa psikologi abnormal. Namanya nya bahasanya apa bahasanya petang. Orang tuh tumbuh berkembangnya tuh psikologi abnormal atau psikologi keluarga. Namanya Freud. Freud. Apa ya? Tes abnormal keluarga. Pula. Bang Rido cek dia. Santai salah. Kamu? Si Ica salah. Ica seperti dia. Iya. Setelah lulus SMA, Erikson menjadi seniman. Karen sorotin seketek. Setelah lulus SMA, Erikson menjadi seniman. Namun tidak mengambil kuliah seni dan memilih berkeliling ke Eropa. Erikson menjadi guru pada Berarti yang sekolah jadi guru tuh yang sebelum kuliah. dikelola Dorothy Iya. Gurlingham, teman Anna Freud. Nah, sekolahnya itu dibangun sama Anna Freud sama si Dorothy nih. Mereka tuh kerja sama. Nah, dia dapat linknya dari si bolos tadi. Bolos Peter. Peter Terbolos. Iya. Si bolos jadi datang aja. Terbolos. Yang direkomendasikan pada usia 25 tahun. 25 tahun. Nah, tahun 1927 sampai 33. Berarti itu lo menjadi guru tanpanya kuliah kan? Nggak, Iya. Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Iya, adanya nggak Iya, berkelas dia sarjana nggak jadi kuliah. guru kan? Nggak. Nah, tahun 1927 sampai 1933 belajar sebagai child analyst di Vienna Psychoanalytic Institute bersama Anna Freud. Jadi dia tuh mungkin mengemban masa kuliahnya tuh sama Anna Freud ini. Soalnya dia belajar child analysis di Vienna Psychoanalytic Institute. Psychoanalytic Institute kan udah ini nggak sih, udah perkuliahan jatuhnya. Coba cari kamu enggak? Atau itu nama sekolah Siana tuh. Kalau sekolah Ana tuh kan Di SMA sekolah si kan? Ana tuh mah kayak di situ tuh Kayak nggak SMA diajan kan? aja, nggak anak saja yang diajan doh, kayak orang tuanya tuh membahas itu tuh sekolah itu. Aku sampai malam bahas biografi Erikson. Jagonya Ya, dia Sabar. duduk. Harus duduk, please. bahas biografi Erikson sampai malam. Bisa sambung tentang teorinya lah ya. Iya, besok sambung tentang setidaknya selesai tahap perkembangan. Sampai tak perkembangan dari Iya, hari kok sampai tahap perkembangan. Habis itu baru apa lah? Teknik konseling boleh. Tujuan konseling dah sama ya untuk untuk Ya. Sadonya konseling Sadar sama, sama tapi kan menurut tujuannya. Erikson kah tujuan konseling gitu. Universitas Universitas. di Wina Psychoanalytic Society.
Ya, tunggu loh, sekolah yang didirikan oleh si Wina sama si nama kawannya tadi tuh Doroti sama Doroti itu Ana. apa tuh? Universitas lah, enggak SMA. Itu apa? Itu yang ditanya siapa tadi? Ya. Tapi risikonya kuliah pertama tuh di kedokteran Harvard dan klinik psikologi. Nah, klinik psikologi itu mungkin yang sama Anna Freud. Coba tanya. Anda coba klinik psikologis. Di mana selain Sobok di sekolah tuh mah di mana Sobok sama si Ana tuh lah? Siapa dulu yang pernah nanya dia bahasa Sobok sama Freud, tapi masa kali bahasa Sobok sama Freud itu ada ngajaknya ngecek dah. Di Pak Marjohan yang tahu. Coba hubungi. Halo, assalamualaikum Pak. Pak ada dulu mah Pak Jalihan tak kah mas? Ya. Tapi di sini ya, di Harvard itu Ih, dia kadang-kadang cuma ngajar. Kecil Apis tuh sekolah kuliah lo di Harvard. Iya, sih Itu kok di kuliah buku ya. pertamanya di halaman kedua Kelas. balik buku gitu. Ini ya, di sini tanpa memiliki sertifikat dokter atau perguruan tinggi, ia bekerja pada bagian peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts. Iya. Sekolah kedokteran Harvard dan klinik psikologi Harvard. Selanjutnya Harrison pindah ke Universitas Oh, nek kayak California. Diko Dia dong, cor. bekerja. Tempat klinisnya kok bukan sorry. Tempat klinisnya kok ternyata bukan kayak di university itu ada tempat klinisnya. Iya, sama kayak di Oh, Kana, iya. Unan, iya, itu ada praktek Ada rumah sakit. klinisnya. Ya. Iya. Erikson pindah ke Universitas itu tuh dia bukan, California. dia tuh ya belajar tapi dia nggak kuliah, belajarnya tuh sama Ana itu. Nggak, ya banyak kuliah loh. Nah, kuliahnya ya. Nah, kalau di sini Coba cari sih menurut kok jenjang himpunan pendidik biasa mahasiswa tuh psikologi binus. jenjang pendidikan itu riwayat pendidikan Erikson. Makroma bisnis. Academy of Fine Arts Munich. Di gimnasium terakhir dia sekolah. Erikson tidak pernah berkuliah, sehingga Erikson tidak memiliki gelar di tingkat perguruan tinggi. Nah, makanya Pak tuh tadi nyoman ngajar tuh pis buka praktek tuh ternyata iya. Gimnasium nih sekolah. Karena sekolah Apa pendidikan Erikson? Oh, gimnasium nih Berarti dari mana dapat apa gelar profesor di bidang perkembangan manusia? mana? Itu tuh mana tahu kayak itu tuh mah kayak gelar kehormatan tuh. Coba tanya gitu, dari mana? Iya, dari mana dapat kita? Kita hanya tempuh jalur psikologis atau dari penemuannya gitu. Kan gelar profesor itu bisa dari penemuannya kan. Ini orang pencetus. Kan deknya Karajo sama Ana di Iya. di situ lah. Ada yang hebat. Secara tidak langsung, Ada sini nggak bisa dipencet? Wah, Nggak jadi bisa. secara tidak langsung Fred menolong Erikson lah. Melalui anaknya. Iya, memang. Cuma nak sebut jana. Pastinya nak ada kasih. Ya kan? Pastinya pertamanya nak sama jadi Wina. Enggak, temennya lah, temennya si Ya, di Oh, Wina berarti tuh kan sekolahan. Sekolah tapi Ana dia kan? mengenalkan dia ke Ana si Peter itu. Blues. Peter Berarti itu. sih yang di Cibo, Peter tuh yang makasih. enggak, Cibo lah si anak-anak mendirikan sekolah di Wina. Pasti Peter Blues nak menawarkan pekerjaan. Ya, aku penasaran lah kalau kecilnya cuma sahabat, kayak batu dia tahu kalau Erikson kok ada ahli di bidang itu gitu kan. Siapa sedaki kita terus tuh sama Erikson gitu kan. Dia nggak bilang sahabat loh, dia bilang ya teman. Ya mana tahu kan teman konteks teman orang kok beda-beda itu. Ya berarti magen ternyata mah apa saya di kerajaannya di Universitas Harvard sama dari apa Wina tuh apa namanya dia? Wina tuh apa namanya sekolah atau Institut. Institut Wina kok itu kayak itulah. meneliti cuma bekerja itu ya berarti kan. Iya, dia Berarti mungkin betul kayak gelar-gelarnya itu mana tahu dapat dari penelitiannya karena secara tunggu, tapi yang bertanya-tanya ke aku, dia kan ngambil sekolah SMA-nya nih kesenian. ya. Kenapa bisa apa Tapi ini- sambil belajar? Tadi kecilnya anak dilanjutannya keseniannya Iya. pas dia berkelana tuh mah. Ya nggak lanjutkan dia Iya, batu kuliah. transisinya batu Iya, dari kenapa dia keseniman jadi kok ke psikologi? psikologi itu. Itu dulu. Tapi ada Gen kalau itu tuh nggak tahu Apa? itu. Kan dia di Institut Wina kok mah. Ya tuh kan orang yang tertarik dengan seniman. Terus mah
dia tuh jadi guru seniman kayak ngajar anak-anak gitu loh Gen, karena mah teori sekolah di Wina tuh anak tuh diajarkan sesuai minat bakatnya gitu, anak ada tuntutan gitu doh ha, jadi kan awalnya kayak gitu tuh. Nah di Wina tuh tidak hanya anaknya yang diajarkan, ada teori pastinya tuh loh, cari tuh ya, tidak hanya anaknya gitu ha, jadi orang tuanya tuh juga diajarkan tentang dunia psikologi. Karena kenapa diajarkan dunia psikologi, karena anak Freud itu kan anaknya psikologi kan gitu ha, kalau ya. Kalau di sini di skripsinya Kak Tiara Emiliza nih, Siapa dia tuh Apa otonomi itu? Coba cari boleh. kemandirian. Kemandirian. dia tuh dapat ilmu-ilmunya dari perjalanan ke beberapa negara dan perjumpaannya dengan beberapa penggiat ilmu, menjadikannya seorang ilmuwan. Makanya ke sekaligus negara-negara lain tuh mencari ayahnya. Iya. Dia mau. Nah, tuh kan pertama kali ya berjumpa dengan ahli analisa jiwa ya si Anna Freud. Nah, kayaknya sama anak Freud itu di sekolah tuh. Ya, nah dari itu dia mulai karena itu Oh. jadi dia belajar. Ya karena anak Freud itu nggak jauh-jauh pembahasannya dari psikologis, Di- karena apanya psikologi. Tulis nama institutnya, Vienna Psychoanalytic Institute. Coba cek mana? Saat itu di teori perkembangan. Yo bahas terus. Nggak Vienna apa-apa. Psychoanalytic. Institute. Mbak tadi kan kayak gitu loh, dari orang ke orang ini anjoy bocor emang aku orang seniman. Pada masa bayi akhir tuh anak-anak harus dibiarkan untuk mencoba sesuatu. Bayi akhir umur 1 sampai 3 tahun. berarti batita. Kalau balita tuh berarti kalau misalnya dalam masa bayi akhir kok perkembangannya itu ditandai dengan kemandirian. Misalnya bisa pergi bayi pipis atau BAK atau BAB ke WC. Itu Contoh kan metodenya adalah toilet training. ya, itu kan seksual edukasi itu. Itu kalau misalnya dari keteknya dapat rasa kepercayaan anak tuh menimbulkan rasa namanya otonomi itu, percaya diri itu kan. Tuh beko perkembangannya itu dipengaruhi dengan nyu tuh berani itu untuk mencoba hal baru gitu. Misalnya nyu dari ketek lah bisa main bola gitu, tuh coba main bola kan. Walaupun agak pecah kacau kali segala macam deh nyo. Tapi nyu ada kan berang do, emang Oh malah pas dimasuk itu tuh kalau ada kedebaran Pak, itu yang merusak itu yang merusak perkembangannya gitu. kayak di biasa lah gitu kan, Ya, kalau kayak kalau misalnya salah, yo diajarnya cara memberasihannya gitu. Itu kan hal baru kayak loh. di beranda Iya, kan iya. apa pecah-pecah kan kayak gitu seharusnya do, biar Seharusnya nak mode itu tahap perkembangannya tuh tidak rusak. Nah PS Iya. itu pada tahap kedua tuh PS. pada tahap keduanya mode itu. Jadi seorang individu itu dibiarkan untuk menjajaki dunia dan mereka perlu melakukan percobaan serta menguji keterbatasannya. Berarti tahap Jadi paling pentingnya tahap kedua. sedelahnya penting sih, Penting cuman menurut di yang tahap pakai tahap penting-penting awal tuh cuma Freud. Jadi Freud itu 3 tahap di awal tuh penting menurutnya, yang lebih itu tidak penting dah. Kan seandainya perkembangan Freud itu 5 mah. Yang dikajinya Bana tuh 3-nya, yang 2 tuh kayak enggak ada dikaji Bana ada. Lanjut. Oke. cuman kalau di masa koko dia lupa. Bukan hal. Loh. Di masa koko orang tua tuh harus cari di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Jadi di masa koko mengarahkan pendidikan dicari dari situ gitu awalnya. Berarti orang tua yang harus jeli terhadap potensi-potensi anaknya. Ya. Itu soalnya kalau di si koko bayangkan itu di masa koko banyak anak tuh melakukan percobaan kan. Jadi nampak misalnya di masa 1 sampai 3 tahun kok lah lancar ngecek gitu. Tuh otomatis tuh lah lancar ngecek lah bisa lah gak baca-baca saya ngecek karena tuh
kemungkinannya itu masih kemungkinan kan kalian dilakukan pengujian di masa selanjutnya lah. Kemungkinannya ini tuh beko kedepannya kalau dikembangkannya rajin baca atau jadi seorang mana mau profesor. Emang apanya tuh ke akademik kita. Cuman kalau lebih banyak mencoba hal-hal yang di luar lapangan kayak segala macam lah. Berarti tuh beko bisa jadi ke olahraga segala macam tuh. Nah, jadi mah kalau pokoknya kalau pada tahap kedua, kok mah kalau berhasil apa tuh sempurna pada tahap perkembangan, kok mahnya menjadi pribadi yang mandiri. Kalau ndaknya menjadi pribadi yang malu kayak NPC tapi kalau misalnya berang tuh mah beku kadang itu jadi pemalu karena lo disalah-salah saja kete gitu tuh kalau salah perkembangannya tuh yang malu-malu itu bisa. Intinya anak kau dibian untuk mendapatkan kesalahan. Iya. Nah, anak tuh harus salah doh. Kita harus batu doh. Tapi misalnya contohnya tadi tuh tuh suka main bola dari umur 1 tahun lah. Nampak bola tuh senang saya. Kan ada orang yang anak-anak tuh yang nampak musiknya joget-joget saya. Tuh ada yang cari bolanya, kaman nendang-nendang bola senang saja bola gitu. Tuh kalau misalnya main bola pecah kacau di rumahnya bisa tersipak lah galeh gitu gara-gara bolanya ndak beli di berang ada cuman darinya tersipak galeh tuh disuruhnya baraja baca dan membersihkan galeh di calian kayaknya jadi besok konyo umur sampai atau 5 tahun lah bayar kalau anak-anak tuh tidak mungkin dibersihkan galehnya dok kan ndak mungkinnya tuh luku beko tuh di calian ndak ada cuman besok bersihin kayak gini ya jadi di masa perkembangan selanjutnya tuh pas main bola jadinya tahu tampe pertamanya tahu tampe kan yang kedua kalau kanai atau pecah segala macamnya tahu cara membersihkannya jadi sesuai tahap perkembangannya itu teoriku relate sama aku jadi mah pas ketek tuh mah aku tuh kan amat tuh kalau sejak kapas satu kan tuh pas ketek-ketek mah jadi kecil amat tuh aku suka bongkar-bongkan jadi kayak sayurnya atau mie di kalau-kalau itu nah itu udah ada ama aku udah iya kakak masak jadi kalau main masak-masak tuh benar digin sama ama kayak bihunnya dia sayurnya kan kayak kan kalau loba tuh ada yang buruknya tuh mah atau digin sama buyah gitu tuh akhirnya jadi pribadi yang suka masak gitu berarti kepribadiannya berhasil kan tanda tahap perkembangan ini karena ada disalah dong ada kayak jadi rusak bareng sama ama ada dihitung sama ama dong gitu hilang teori kok. Jadi peran orang tua tuh di tahap pokok misalnya kan umurnya lah 3 tahun disuruhnya pakai baju seorang lain itu menumbuhkan diajarkan kemandiriannya pakailah baju lain jadi walaupun nggak bisa nggak ada gitu balik lagi nggak ada ini kebalik ya coba buka lagi ya buka serang pas balik tuh nggak bisa nggak ngangak pakai baju kita balik nggak kayak gitu lah jadinya ketek baru kalau bisa gitu mah jadi pribadi yang malu jadinya bergantung kepada orang tuanya kalau jadi pada kan berang tak tolong kamal lah ya nah gitu. Kayak kepribadian anak yang masuk gadangnya yang ragu-ragu tuh mah karena pada tahap itu kok salah yang tahap yang dilaluinya tuh jadi menurut kalian kok pertanyaan apakah yang perlu dikonseling tuh anak atau orang tua kalau menurut teori perkembangannya dari Fred Erikson tuh Maslow terakhir perkembangan tuh dipengaruhi dengan cara mendidik orang cara pendidikan orang tuanya jadi yang perlu dikasih namanya arahan motivasi arahan edukasi diberi edukasi itu anak atau orang tua kalau menurut teori ini ya pasti orang tua ya kayaknya semua tiga yang membahas teori perkembangan tuh kayaknya kuncinya memang orang tuanya soalnya kan kalau masa awal kita nggak tahu mana kita mau dikonselingi sedangkan kalau menurut orang-orang yang memahami teori perkembangannya mah kita tuh dibentuk sejak kita kecil kan anak kalau kita dibentuk dari kecil mah kita aja nggak tahu kayak mana kita kecil kan? Ya mau balik lagi ke tadi kenapa Erikson mendapat gelar profesor sudah dapat karena dia dari prestasi-prestasi akademiknya benar kata Apis tadi dari karya-karyanya dari soalnya sebelumnya apa namanya tuh dapat gelar profesor tuh mengeluarkan buku Cell Health and Society. Nah dari buku itu tuh jadi karena dia ngeluarin buku itu dia kayak dia nih
bisa nih, ngerti nih, paham nih tentang ini, terus akhirnya banyak dia dipercaya untuk Gelar mengajar profesornya gelar dari mana? kehormatan itu yang lisensi Gina. Nah, gelar profesornya tuh dari Universitas. Harvard. Yang Meganya kan pertama meneliti di Harvard tuh, Ya. ternyata Harvard kalau yang mempercayanya menjadi profesor. Kayak gelar kehormatan itu enggak sih jatuhnya, bukan gelar Iya. Iya, akademis nak, gitu. nak gelar akademisi itu dah. Masa sekarang maupun Harvard yang ngasih. Coba kayak ikut tahu kau. masa sekarang maupun masa tahap perkembangan. Masa kanak-kanak awal pada tahap ini bagian yang sukses ditandai dengan ada inisiatif. Kalau paham kok. Kalau masa kanak-kanak awal tuh orangnya lebih peka terhadap sosial. Jadi orang-orang yang introvert tuh bisa jadi tuh. Orang-orang yang introvert tuh karena masa kanak-kanak awalnya tuh terhambat. Kemungkinan. Menurut teori Erikson, Wak pakai kacamata Menurut Erikson ya. ya. Ini kalau Cik Budina mah kalau Ini kalian dan kalau kalau dari teori lain. Wak, kalau menurut misalnya Erikson, kalian Neo mencari individu tuh cari tentang dari teori misalnya kalian Neo cari dari teori Fred, berarti kalian cari dari Frednya tuh. ya, nggak boleh Kalau disalahkan deh sama kayak kau kan kayak kau tuh nggak boleh disalahkan Iya. sama teori lain dong. harus kalian bantah lu menurut teori Fred itu kalau Cepak Herman itu debat akademisi. Kalau Cepak Herman ya, cuman kalau Cik Budina kalian pasang kacamata Fred, itu kalian cari lah individu tuh menurut Fred tuh Tapi kacamata yang lain. kalian yo cari individu tuh menurut Erikson, kalian tanggan kacamata Fred tuh lu Ya, pasang kacamata Erikson. Eriksonnya. Nggak bisa digabung-gabung ada. Beko kalau ada yang mananya nggak dikait-kaitannya dia mah kayak batu kayak gue kok, sedangkan menurut Fred itu nggak bisa dong. Nggak bisa dong kalau Harus fokus harus ke satu. kalau Nio bantah menurut teori Erikson. Sedangkan perkembangan yang gagal pada diri anak ada perasaan bersalah. Menurut Erikson, tugas pokok individu pada masa ini adalah membentuk rasa memiliki Anjoy lah kemampuan dan sajam inisiatif. cok, keren Bentar awak. lagi. Aku takut ini ditayangin terus tiba-tiba ya bahas kopi, ya bahas ini. Pak Daher. Mak bibip lah bilang kita ngedit. Nit. Ya kita lah sama aja podcast TWK. Karena di zoom gak apa. Kok ada editornya tuh. Kalau api-api. Pak Komis tuh kalian lu aja Pak Komis. Editin. Pak Kumis langsung nggak keluar muka hidar kan. Berubah kan edit yang muka hidar. Bukan ya. Bu, nanti di PPT ada tuh tabel yang kan kalau Erikson ini kan selama dalam perkembangan anak nih dia Banyak dilihat PPT ya rekomendasi. potensi pertumbuhan pribadinya sama sejalankan dengan kegagalannya. Nah itu tuh dibandingin Bun, Ya. sama kayak PPT Pak Marjohan yang ini. Berarti kayak kalau pada tahap 0 sampai 1-nya ini sama Nah. kayak berhasil sama enggak berhasilnya Nah, lagi ya. ini Ya. Mistras Ya, tahun ini. kayak yang di buku kan. Kalau bisa poin-poinnya aja biar kita tuh ngejelasinnya nggak ke distract gitu. Paling intinya jelas trust tuh apa. Terus nanti kita Trust dalam kurung ini, Ah. terus yang distrustnya dalam kurung ini. Oh berarti orang yang acok nanya Pak Ancak bahaya. Ya, Berarti ragu-ragu tuh iya, ya. orang tuh karena di masa kanak-kanak awal. Bisa jadi masa bayinya karena itu. Cuman Dari kalau bayi sih karenanya nak bes. Cuman kalau dari masa kanak-kanak awal, Kalau menurut Tari kalau Erikson misalnya aku kena banyak sih. Kalau Tari Erikson aku kena banyak. Jadi kalau kalian mau ngambil contoh yang pribadi terbelakangan kalian tuh aku, Contohnya yang kayak misalnya introvert yang nggak bisa, yang ragu-ragu, itu pasti aku. contohnya kayak orang apa milih di masa kecil gini yang membuat gini ragu-ragu. Itu dia masalah. orang Ini harus dikaji. Kalau nak kan tadi mah batu nah punya PD dalam masa itu karena nak kayak dapet nah diizinkan itu mah contohnya orang di Sikoko mah pasti setiap belanja ikan cak ya ke orang lain. ditanya ke orang lain tak bisa aja sama diri Pilihannya seorang dah. Ah, Padahal menurutnya ikan cak nak menurut orang indah dah. Jadinya waktu ketik tu acok apa pilihannya tu acok digalak-galakan Kau nak juga. dikejan kayak pas iya, dia itu ya. pas dia milih ikut nak enggak buruk itu ikut Iya. kecil amaknya. Jadi Iya, dibantah iya. dari Oh, pilihannya. Gina iya, Gina iya. berarti itu salah satu yang Mama Gina selalu kayak yang otoriter kayak bukan Iya. yang kalau bagus kata mama tuh yang ini Iya, makanya yang selama bagus ini- untuk Gina tuh yang bagus menurut mama. makanya selama ini Gina bilang kan ke Bunda kalau misalnya
kalau mau beliin aku nih langsung beliin, gak usah nanya ke aku karena aku nggak tahu. Ya, Dan dia pada senor itulah kami pengen ke pasar lereng kan. Terus Iya, kayak itu. kami dengan sama ya dia beli baju, ya dia beli baju tuh inyo karena aku lah balik dari itu si Om mendapet apa tuh itu? Bukan Celana, hoodie. kemeja. Kemeja si Om dapet kemeja pes. Jadi kayak tiba di kemeja tuh kan. Terus kemeja tuh tinggal 100. Coba gini mau yang mana?